Hai kids, materi kali ini adalah materi tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sistem gerak manusia dan hewan. Bagaimana pembahasannya ya? Yuk langsung kita mulai. Selain bernafas, salah satu ciri makhluk hidup lainnya adalah bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Setiap hari, kita melakukan banyak gerakan, mulai dari berjalan, berlari, memanjat, berenang, dan banyak lagi. Tahukah kamu, alat gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan loh. Alat gerak manusia dan hewan dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena gak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan tulang. Kita mulai dari sistem gerak manusia dulu ya. Sistem gerak manusia ini dipengaruhi oleh rangka, tulang, sendi, dan otot. Nah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam otot dan fungsinya. Alat gerak aktif. Setiap tubuh manusia memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Dua jenis alat gerak ini membentuk sistem gerak. Sistem gerak inilah yang membuat tubuh manusia bisa bergerak. Nah, otot manusia termasuk alat gerak aktif. Otot dapat berkontraksi dan relaksasi. Otot memiliki tiga jenis sifat, yaitu kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika relaksasi. Elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Tanpa otot, tubuh manusia nggak akan dapat bergerak karena ototlah yang dapat membuat tulang bergerak. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Otot polos. Otot polos adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong yang bagian ujungnya cenderung meruncing. 2. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung. 3. Otot lurik. Otot lurik biasa disebut juga sebagai otot rangka, karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena jika dilihat memakai mikroskop, akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Gerak dan kerja otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi supaya dapat menarik tulang itu agar kembali ke posisi awal. Jadi, untuk dapat menggerakkan tulang, dibutuhkan kerjasama dari dua macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Cara kerja otot. Otot pada manusia juga dibedakan berdasarkan cara kerjanya. 1. Otot sinergis. Otot ini menyebabkan terjadinya gerakan yang bersifat sinergis, yaitu gerak yang bersamaan pada satu arah. Kedua, otot akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contoh gerakan otot sinergis adalah otot yang bergerak ketika tangan menengadah dan menelungkup. 2. Otot antagonis. Otot ini yang menyebabkan terjadinya gerak antagonis atau gerak otot yang berlawanan. Contohnya adalah otot bisep dan trisep pada lengan bagian atas dan bawah. Kelainan pada otot. Oh iya, otot pada manusia ada yang mengalami beberapa kelainan. Berikut ini adalah beberapa contoh kelainan yang dapat terjadi pada otot manusia. Tetanus.
kelainan pada otot yang disebabkan oleh infeksi sehingga kondisi otot terus menegang. Atrofi, kondisi otot yang mengecil, biasanya beriringan dengan adanya infeksi virus polio. Karena enggak digerakkan, maka otot akan menyusut dan mengecil. Kram, kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan, biasanya terjadi pada atlet olahraga. Terkilir, kelainan otot karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja justru berlawanan arah. Jadi, sistem gerak tubuh manusia ada dua jenis, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Untuk alat gerak aktif ada otot, sedangkan untuk alat gerak pasif ada tulang yang juga berfungsi menyokong tubuh. Nah, setelah tahu organ gerak manusia, yuk kita lihat organ gerak pada hewan. Berikut ini contoh hewan vertebrata dan invertebrata dengan cara gerak yang berbeda-beda. Contoh hewan vertebrata dan invertebrata dengan cara gerak yang berbeda-beda. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang gak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata adalah beruang, kucing, sapi, kuda, harimau, kanguru, badak, bebek, elang, burung hantu, pinguin, hiu, ikan pari, katak, buaya, iguana, dan ular. Contoh hewan invertebrata adalah cacing, lintah, lebah, laba-laba, capung, ubur-ubur, terumbu karang, timun laut, bintang laut, kerang laut, cumi-cumi, siput, dan gurita. Meskipun hewan-hewan di atas berasal dari kelompok yang sama, yaitu ada yang sama-sama vertebrata dan ada yang sama-sama invertebrata. Mereka bergerak dengan cara yang berbeda-beda. 5 contoh hewan vertebrata dengan cara gerak yang berbeda-beda. Kucing berjalan menggunakan kakinya. Burung hantu terbang menggunakan sayapnya. Ikan hiu berenang menggunakan siripnya. Katak melompat menggunakan kakinya. Buaya bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah atau melata. 5 contoh hewan invertebrata dengan cara gerak yang berbeda-beda. Laba-laba bergerak menggunakan kakinya, capung bergerak menggunakan sayapnya, siput bergerak menggunakan otot perutnya, gurita bergerak menggunakan tentakelnya, bintang laut bergerak menggunakan ampula di kaki tabungnya. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana sistem gerak manusia dan juga hewan? Sudah semakin tahu kan, kids? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!